Sekali lagi, saya tidak mengharapkan saweria atau traktiran kopi. Simpan saja untuk jajan kalian. Tapi tolong pengertiannya. Jangan buru-buru skip iklan. Terima kasih. Pada part sebelumnya, gadis keadilan menyerang Jagalmyeong dengan seluruh kekuatannya dan itu meluluh lantahkan daerah sekitar mereka. Dan dengan hal itu, Jagalmyeong dibuat penasaran dan dengan suara gemetar dia berkata, "Menganggap kau sekuat ini. Apa sebenarnya kemampuanmu?" Tubuh Jagalmyeong terlihat gosong dan cabikan-cabikan terlihat di sekujur tubuhnya. Lalu setelah mengatakan hal itu, Jagalmyeong terjatuh tepat di depan gadis keadilan. Dan gadis keadilan hanya berdiri menghela nafas dalam diam melihat ke arah Jagalmyeong yang telah tumbang. Dan tiba-tiba dua orang botak bawahan gadis keadilan datang memanggilnya Tuan serta berkata, "Anda selamat." Mereka berdua adalah perkumpulan rahasia seniman bela diri botak bersaudara. Mereka menundukkan tubuh mereka di belakang gadis keadilan. Lalu salah satunya berkata, "Kami datang kemari setelah mendengar energi Five Thunder Toad." Merespon itu gadis keadilan yang menoleh berkata, "Aku baik-baik saja. Beritahu aku apa yang baru saja terjadi di medan pertempuran." Menjawab itu salah satu pria botak berkata, "Tentara klan Jegal buru-buru berdatangan sekarang. Kami sudah mencapai batas menangani mereka." Lalu saudaranya berkata, "Tolong segera tinggalkan tempat ini." Mendengar itu gadis keadilan berkata, "Baiklah, tapi sebelum itu bawa dia akan pulang bersama kita." Gadis keadilan berkata tentang Jagang Jin dan mendengar perintah gadis keadilan. Duo botak itu mengiyakan. Lalu sembari menatap ke Jagang Jin, gadis keadilan bergumam, "Mangryo, aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu, tapi sebaiknya kau jangan menganggapku bodoh." Lalu kita dipindahkan ke sebuah rumah. Jendelanya terbuka, bahkan sinar matahari yang cerah masuk dari sana. Di dalam ruangan ada Jagang Jin yang sedang tertidur. Seluruh tubuhnya tertutup oleh perban. Dia terlihat sangat kesakitan, mengeratkan giginya tapi dengan mata yang terpejam. Dia memimpikan Mangryo yang berkata, "Benar, ini aku, seorang yang mengendalikanmu." Mangryo tersenyum dalam mimpi Jagang Jin dan melanjutkan, "Di balik layar sepanjang waktu, kau ada di kedua telapak tanganku sekarang. Kau tidak akan bisa lari dariku. Begitulah kenyataannya." Mendengar itu dan melihat tangan raksasa yang mengepungnya, Jagang Jin hanya bisa mengeratkan giginya. Mangryo melanjutkan, "Itu akan terus terjadi." Lalu di dekat Jagang Jin yang tertidur, terlihat satu tangan mendekatinya. Jagang Jin yang terengah-engah. Dan saat Jagang Jin membuka matanya, dia dibuat sangat terkejut karena ada tangan yang di dalam mimpinya di kehidupan nyatanya. Melihat itu, dia langsung menepis tangan itu, membuat pemilik tangan itu terkejut. Lalu Jagang Jin bangun, dia terengah-engah dan orang yang ada di depannya, seorang wanita, hanya terdiam. Jagang Jin bertanya, "Siapa kamu dan di mana aku?" Mendengar itu wanita di depannya hanya mengangkat tangannya dalam diam. Lalu terdengar suara yang berkata, "Kita di kota besar, sekitar 20 li dari ibu kota Sichuan, markas perkumpulan rahasia." Mendengar itu membuat Jagang Jin terkejut. Itu adalah gadis keadilan. Dia melanjutkan, "Pejuang muda, kamu tidak perlu terlalu waspada. Ini tempat yang aman." Melihat itu adalah gadis keadilan. Jagang Jin yang terkejut menyebut namanya. Lalu beberapa saat berlalu, Jagang Jin sudah dibantu duduk di samping tempat tidurnya. Dia berkata, "Mangryo membawa Silent Dragon jadi desa Nanji." Tapi sebelum Jagang Jin menyelesaikan kalimatnya, gadis keadilan berkata, "Saat itu terbakar habis. Terima kasih atas tindakan cepatmu. Semua penduduk selamat."
Semua orang berhutang budi padamu. Perkumpulan rahasia membawa penduduk ke tempat yang lain. Jadi jangan khawatir soal mereka. Merespon itu Jegangjin berkata, tidak. Kalau aku tidak ada di sana di tempat yang aman, mereka tidak akan dalam bahaya. Merespon itu gadis keadilan berkata, seorang yang salah di sini bukanlah kamu, tapi kejahatan aliansi seni bela diri. Aliansi seni bela diri dan sekte-sekte di bawahnya demi keuntungan mereka sendiri sudah membakar penduduk yang tidak terhitung jumlahnya sekarang, dan kali ini terjadi di desa Nanji. Bagaimanapun kamu sudah melalui semua pertarungan yang kamu inginkan dan melawan mereka sendiri. Itu yang kurasakan saat aku melihatmu. Merespon itu Jegangjin berkata, awalnya aku pikir aku hanya perlu membalas dendam melawan sekte racun dan Baek Lijong. Tapi setelah aku tahu semuanya, hal tentang Murim, aku tidak bisa membedakan siapa musuhku. Dan di atas semua itu, seorang yang aku sangat ingin balas dendam padanya muncul di hadapanku. Merespon itu gadis keadilan berkata, karena kita sedang membahas ini, sepertinya dia sangat terobsesi denganmu. Kamulah yang menyebabkan dia kehilangan kaki dan tangannya. Apakah benar? Merespon itu Jegangjin berkata, Mangryo adalah orang yang membantai keluargaku sekte lembah bunga putih. Dia adalah musuh bebuyutanku. Mendengar itu gadis keadilan berkata, tapi bagi Mangryo, kamu terlihat seperti lebih dari musuh bebuyutan. Kamu lebih dari itu menurutnya. Dialah orang yang mengirim Silent Dragon padamu waktu itu dan membiarkanku menyelamatkanmu. Mendengar itu membuat Jegangjin sangat terkejut. Lalu gadis keadilan melanjutkan, dia akan menggunakan fakta kalau aku bermusuhan dengan klan Baekli dan dia memastikan kamu diobati. Dia juga orang yang menggunakan Blood Berserk Heavenly kepadamu. Mendengar itu Jegangjin melihat ke tangannya lalu berkata, Blood Berserk Heavenly. Lalu gadis keadilan melanjutkan, pejuang muda, tubuhmu itu berbeda dengan orang lain. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi energi dan darah di dalam tubuhmu sangat kuat. Itulah sebabnya kamu memiliki kemampuan kebal dari racun. Dan itu juga alasan kenapa kamu bisa menyimpannya ke dalam dantianmu dan memulihkanmu saat di kondisi terburuk. Sebagai gantinya, kamu tidak bisa lancar menggunakan energi internalmu. Mangryo ingin kamu menjadi lebih kuat dan Blood Berserk adalah solusi yang dia dapat. Itu memutuskan pembuluh darah seseorang yang menggunakannya. Teknik kuno terlarang perkumpulan rahasia. Itu bisa memaksa aliran energi meningkat. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa tahu teknik itu. Kamu mungkin menggunakan itu sebelum aku bertemu denganmu. Waktu itu, energi internalmu menjadi tidak stabil dan di semua tempat. Itulah sebabnya aku mengajarimu Splitting Arrow Bullet untuk membantu mengatur energimu dan menyetabilkannya. Tapi itu hanya solusi sementara. Teknik Blood Berserk itu sangat berbahaya. Seni bela diri yang merusak dasar tubuh penggunanya. Kalau kita tidak melakukan apapun, tubuhmu akan hancur dalam waktu singkat dan mungkin saja mati. Meski Mangryo membantumu dengan dendammu tanpa kamu ketahui, dia juga mendorongmu menuju penderitaan yang baru. Aku tidak tahu apa yang dia dapat dengan melakukan hal ini, tapi obsesinya padamu akan menghalangi dendammu. Merespon itu Jegangjin berkata, di samping tidak punya banyak waktu lagi, aku memiliki musuh yang tidak diketahui tujuannya. Itulah yang terburuk. Merespon itu gadis keadilan berkata, tidak hanya itu, hanya 5 hari sejak konfrontasi dengan klan Jegal di desa Nanji, kabar sudah menyebar ke semua pengacau di pusat kota. Kalau Raja Racun berbisa berhasil merusak 9 benteng dan 8 formasi klan Jegal. Kamu yang sudah mengalahkan Valiant Phoenix dan bertarung melawan Silent Dragon. Sekarang dunia tertuju padamu, Venom Dragon. Begitu cara mereka
mereka menyebutmu. Kamu yang hanya berasal dari daerah terpencil, dari Yunan, tempat asalmu. Sekarang kamu menjadi pusat dari Jianggu. Berdasarkan pengalamanmu dulu sampai sekarang, semuanya akan jadi lebih rumit dan kamu akan menghadapi lebih banyak musuh. Masalahnya sekarang, kamu belum cukup kuat untuk bertarung melawan mereka dan juga kamu tidak punya banyak koneksi. Mendengar itu, Jagang Jin hanya terdiam dan gadis keadilan melanjutkan. Apa kamu mengerti kenapa aku mengatakan semua ini? Pejuang muda. Apa kamu masih tidak berniat bergabung ke dalam perkumpulan rahasia? Sedangkan di desa Nanji, seorang pria berdiri di bekas pertempuran. Itu adalah Baek Lijong. Dia baru saja sampai, tapi sudah tidak ada orang lagi di sana. Itu membuat Baek Lijong hanya terdiam, terlihat sangat kesal. Dia mendapat surat dari klan Jegal, dikirim untuk Baek Lijong. Surat ini dinyatakan kalau 9 benteng dan 8 formasi yang dikerahkan untuk membunuh Raja Racun Berbisa sudah hancur. Putra angkatnya, Silent Dragon, menuju ke desa Nanji tanpa izin. Silent Dragon bertarung melawan Raja Racun Berbisa dan kalah dari Yonhua Sadong. Klan Jegal mencoba menghentikan Sekte Evil untuk menculiknya, tapi usahanya sia-sia. Terima kasih kepada Mangru yang bergabung di lain waktu. Sedangkan di kediaman klan Jegal, Jegal Myong terlihat sangat terluka. Seluruh tubuhnya terbalut oleh perban. Saat ini Mangru membawa Silent Dragon dan pergi menyembunyikannya karena Yonhua Sadong melarikan diri bersama Raja Racun Berbisa. Rangkaian kejadian yang terjadi bukan hanya kesalahan klan Jegal, akan tetapi mereka merasa bertanggung jawab untuk itu. Begitulah isi surat yang dikirim oleh klan Jegal. Dan jauh di pohon di belakang Baek Lijong, ada orang yang memantau. Salah satunya berkata, orang itu adalah pedang dewa yang tidak bisa dihancurkan, Baek Lijong. Kenapa dia ada di sini? Merespon itu, rekan di belakangnya berkata, setelah dia menjadi pemimpin sekte, aku dengar dia tidak lagi terlibat dengan dunia bawah. Mendengar itu, rekannya satu lagi berkata, apa dia mencari Silent Dragon? Itu sangat terlambat. Lalu tiba-tiba orang yang pertama berkata tadi berkata lagi, ini bisa jadi kesempatan kita saat dia lengah. Tapi merespon itu, rekan di belakangnya berkata, biarkan saja dia. Kita di sini untuk menjaga keamanan desa Nanji, bukan untuk membunuh. Merespon itu terlihat sedikit ngotot. Orang itu berkata, apa kau sudah lupa apa yang sudah dilakukan Baek Lijong pada perkumpulan rahasia? Apa kau tahu berapa banyak saudaraku mati di tangannya? Mendengar itu, rekannya merespon, aku tahu yang kau rasakan, tapi ini terlalu berbahaya. Tapi pria itu masih ngotot berkata, jika kita berhasil, maka pertarungan antara perkumpulan rahasia dengan aliansi seni bela diri akan berbeda dari yang sekarang. Demi Tuan yang mengizinkan kita bergabung, kita perlu menyingkirkannya. Aku akan melakukannya sendiri, meskipun kalian tidak ikut denganku. Mendengar itu, rekannya di belakang hanya terdiam, sedangkan rekannya satu lagi memaki, sialan. Kembali ke Baek Lijong yang masih membaca surat. Klan Jegal membantu dan mendukung untuk senjata pemimpin sekte atas pemerintahannya. Membaca itu, Baek Lijong hanya terdiam. Lalu 3 orang tadi melihat ada kesempatan menyerang Baek Lijong dari belakang. Tapi sayangnya, Baek Lijong bukan orang sembarangan. Sembari masih memegang surat, dia mengeratkan giginya berkata, semua bajingan ini. Lalu dia meremas surat itu dan melanjutkan, mereka hanya bajingan menyedihkan yang tidak sadar
sadar posisi mereka. Dan tiba-tiba orang yang mencoba menyerang Baeklijong terkejut entah karena apa dan langsung mengeluarkan darah di matanya. Bertanya-tanya bagaimana bisa. Lalu terdengar suara teriakan dari 3 orang itu yang mati tanpa disentuh oleh Baeklijong. Lalu setelah membunuh 3 orang itu, Baeklijong berkata, "Aku akan meratakan seluruh Jianggu jika itu yang diperlukan supaya kalian semua mengerti berbagai pembalasan yang akan menanti kalian." Baeklijong menoleh ke belakang dengan seram melanjutkan, "Jika kalian berani menyentuh apa yang menjadi milikku." Lalu kita dialihkan di sekitar ibu kota Sichuan. Di depan gerbang klan Tang, Mangryo ada di sana menggendong Silent Dragon. Lalu seseorang membuka gerbang berkata, "Atasan memberi kalian izin untuk masuk, silahkan masuk." Lalu Silent Dragon ditandu masuk ke dalam dan seseorang memandu Mangryo berkata, "Lewat sini." Lalu Mangryo bertanya, "Apakah ini markas besar terkenal keluarga Tang? Aku dengar tempat ini tidak bisa dimasuki selama bertahun-tahun. Memang layak untuk reputasinya." Dan di dalam sebuah bangunan, seseorang berkata, "Anda sudah membuat kekacauan besar sekarang. Apa yang sebenarnya Anda pikirkan? Atau Anda tidak terpikir sama sekali?" Penasehat Mangryo itu adalah seorang tabib yang sedang mengobati Silent Dragon. Merespon tabib itu, Mangryo bertanya, "Kekacauan besar?" Dan tabib itu berkata, "Terlebih, aku dengar Baeklijong mencurigai keluarga Tang. Apa arti dari membawa Silent Dragon yang hampir mati ke sini? Jika ini sampai terdengar keluar, kita akan dalam masalah yang besar." Merespon itu, Mangryo menghela nafas dan berkata, "Mereka seharusnya bersyukur. Itulah sebabnya kamu menghilangkan racun dari awal." Terkejut mendengar itu, tabib itu menoleh dengan cepat bertanya, "Apa?" Lalu Mangryo melanjutkan, "Kamu orang yang sangat percaya diri dengan pil 5 kematian atau apalah itu. Tapi racun itu tidak bekerja sebagaimana mestinya pada Valiant Phoenix ataupun Silent Dragon. Karena itu kita ada di situasi seperti ini. Jika akhirnya Silent Dragon di sana, maka kita tidak akan ada di situasi ini. Kenapa aku yang disalahkan karena kurangnya keterampilan keluarga Tang?" Mendengar itu membuat tabib itu marah berteriak berkata, apa kau lupa di mana kau sekarang? Tolong jaga bicaramu." Merespon itu Mangryo bertanya, "Apa aku melakukan hal yang salah jika Baeklijong mengambil kembali Silent Dragon dari desa? Dia pastinya akan mencari tahu kebenaran di balik pil 5 kematian dan fakta kalau keluarga Sichuan Tang ada di balik itu. Jika itu terjadi, akankah itu jadi masalah yang lebih besar?" Merespon itu tabib itu berkata, "Pada awalnya kau seharusnya sudah memilih siapa yang meminumnya. Keluarga Valiant Phoenix dan Silent Dragon tidak berusaha sewaktu merawat mereka. Lalu tiba-tiba Silent Dragon mengerang kesakitan dan tabib masih melanjutkan, dengan segala macam teknik yang mereka punya, racun itu tidak akan bisa bekerja dengan baik. Dengan begitu, efeknya akan berkurang." Lalu tiba-tiba Silent Dragon berteriak sangat kuat, memanggil nama Jagangjin, membuat tabib sangat terkejut. Tapi Mangryo memegang pundak tabib dan maju, mencengkram wajah Silent Dragon dan membantingnya ke bantal, membius Silent Dragon dengan kekerasan. Lalu Mangryo berkata, "Yang benar saja, dia terlalu banyak mengomel.
Lalu Mangrio menoleh ke arah tabib dan melanjutkan, memikirkan apa yang akan kita lakukan nantinya. Alasan ini tidak bisa diterima. Jika kita bahkan tidak bisa merawat 3 dragon dan 4 fonik, bagaimana mungkin? Kita punya banyak sekali master seni bela diri di sini. Mendengar itu, tabib itu hanya terdiam. Lalu dia terlihat ketakutan berkata, "Baiklah, kami akan meningkatkannya. Semua kejadian ini menjadi pelajaran bagi kami dan membantu kami mengembangkan racun. Tolong pertimbangkan kembali produksi massal pil ini." Merespon itu, Mangrio menghela nafas dan berkata, "Sepertinya keputusan yang bagus membawanya ke sini. Saat kita melakukannya, seharusnya kita mencoba dan mencari tahu metode energi kultivasi internal dari keluarga Beckley seperti apa." Dan mendengar itu, tabib mengiyakan. Lalu sembari meninggalkan tabib, Mangrio berkata, "Aku akan mencoba membangun hubungan yang baik dengan keluarga Tang. Haruskah aku mengubah waktu pertemuan dengan ketua keluarga Tang?" Merespon itu, tabib itu berkata, "Dia orang yang sangat sulit ditemui. Akan lebih mudah bertemu dengan nona muda. Setelah kejadian sekte lembah racun, dia sangat ingin bertemu dengan penasehat Mangrio." Mendengar itu, Mangrio bertanya, "Nona muda?" Lalu dia berdeham, terlihat berpikir, lalu berkata, "Meski dia keturunan keluarga Tang, aku benci harus bergaul dengan wanita." Lalu kita dibawa kembali ke tempat Jagangjin. Seseorang bertanya kepada Jagangjin, "Apakah kau masih tidak berniat untuk bergabung dengan perkumpulan rahasia?" Mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam. Itu adalah gadis keadilan. Setelah menanyakan hal itu, gadis keadilan terdiam, dan bahkan orang yang mengobati Jagangjin sebelumnya hanya terdiam. Lalu Jagangjin yang terdiam mulai berkata, "Aku." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, gadis keadilan menghela nafas dan berkata, "Kau mungkin perlu banyak waktu untuk mempertimbangkan kembali tawaran yang sudah kamu tolak sebelumnya. Tidak ada paksaan untuk memberiku jawaban sekarang." Lalu gadis keadilan berdiri dan melanjutkan, "Tubuhmu butuh banyak waktu lagi untuk benar-benar pulih. Di sini saja dan pikirkanlah pelan-pelan." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Aku tidak akan memaksamu lagi." Lalu sembari meninggalkan Jagangjin, gadis keadilan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Anggap saja itu ucapan terima kasih dari perkumpulan rahasia atas apa yang kamu lakukan, tapi tidak bisa kami lakukan itu untuk orang-orang. Kamu butuh sekutu sekarang. Kamu tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalahmu sendiri kali ini. Jianggu adalah tempat yang kejam dan berat." Lalu gadis keadilan keluar dan menutup pintu, meninggalkan Jagangjin yang hanya diam terlihat berpikir. Lalu tiba-tiba dia terkejut melihat wanita di sampingnya. Lalu Jagangjin meminta maaf karena sudah menakutinya tadi. Merespon itu, wanita di sampingnya hanya menggeleng tersipu. Melihat itu, Jagangjin hanya terdiam dan wanita muda itu melanjutkan memasang perban di tubuh Jagangjin. Lalu pada sore harinya, Jagangjin mencoba keluar dari kamarnya. Dia bergumam berkata, "Aku tidak menyadari itu karena sibuk bertarung, tapi aku benar-benar memaksakan diriku sendiri dalam pertarungan kali ini. Itu pertarungan yang sangat sengit. Aku merasa bisa hidup saat itu adalah keajaiban." Dia mengingat saat dalam pertempuran sebelumnya dan melanjutkan, "Aku butuh banyak waktu lagi untuk pulih seperti kata gadis keadilan, tapi aku tidak bisa istirahat karena aku merasa gelisah. Di desa Nanji, aku bisa melihat dengan mataku sendiri, benar-benar seperti Jianggu. Jianggu sudah tidak seperti yang aku lihat ketika aku masih kecil. Itu tempat yang berbeda.
di mana ketidakadilan berkembang dengan pesat. Tempat itu sekarang seperti genangan air kotor. Jika satu atau dua ikan tercemar air, kita hanya harus menjaring mereka saja. Tapi jika air itu sendiri masalahnya, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin aliansi seni bela diri, Heul Jinin, karena dia orang yang menyebabkan dunia seperti sekarang ini. Haruskah aku membalas dendam pada pemimpin aliansi yang harus bertanggung jawab untuk itu? Musuhku ternyata orang yang lebih berat dari yang aku duga. Dan juga ada satu lagi musuh yang sangat terobsesi denganku. Aku harus memperhatikannya dengan baik. Apakah benar-benar tidak mungkin aku membalas dendam dengan tanganku sendiri? Lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara yang bertanya, "Kenapa kau di sini?" Itu adalah pria peramal yang ditemui Jagangjin di desa Nanji sebelumnya. Pria itu menggendong rusa berkata, "Aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Masih ingatkah kau? Aku Pyeonbok." Lalu Bok menaruh rusa yang digendongnya dan berkata, "Kamu bisa memanggilku Bok." Melihat itu Jagangjin berkata, "Aku melihatmu membantu penduduk Nanji keluar dengan selamat." Merespon itu Bok berkata, "Tentu saja, aku mungkin tidak terlihat seperti itu karena aku mata-mata. Aku ahli dalam melarikan diri." Bok menghela nafas dan melanjutkan, "Kamu sendiri yang bilang kamu akan bertahan apapun yang terjadi di desa Nanji. Baik seperti keadaanmu sekarang, aku tidak bisa bilang kamu keluar dengan selamat." Mendengar itu Jagangjin hanya terdiam. Lalu Bok tersenyum dan berkata, "Apapun masalahnya, senang bertemu denganmu lagi." Lalu saat matahari mulai terbenam, Bok bertanya kepada Jagangjin, "Aku dengar Tuan kami mengundangmu bergabung dengan perkumpulan rahasia kami. Jangan berlagak jual mahal. Bergabung saja dengan geng kami." Mereka sejenak menjadi anak senja dan Jagangjin bertanya, "Geng?" Mendengar itu Bok berkata, "Benar. Kami akan membantu satu sama lain untuk bertahan hidup. Aku pikir itu cocok disebut geng. Tidak terlalu berlebihan. Lebih baik daripada menyebut sesuatu yang besar seperti aliansi dan lain-lain." Lalu Bok tiba-tiba dibuat penasaran dan berkata, "Apa sebenarnya aku menolakmu bergabung? Kudengar kamu dijuluki Venom Dragon. Aku terus-menerus waspada menjadi satu tim denganmu. Bagaimana aku tahu kalau kamu tidak akan meracuni makanan atau minumanku saat aku mengomel padamu?" Mendengar itu Jagangjin yang terlihat serius memandang Bok dalam diam. Lalu tiba-tiba Bok tertawa dan berkata, "Aku cuma bercanda. Ini pertama kalinya aku melihat tuan kami sangat berusaha menjaga seseorang. Awalnya aku tidak bisa mengerti itu, tapi aku berubah pikiran saat aku bertemu denganmu di desa Nanji. Jika kau ingin bergabung, aku akan menyambutmu dengan gembira." Lalu Bok menunjuk ke arah rusa yang dibawanya, lalu berkata, "Anggap saja itu sebagai hadiah atas apa yang terjadi di desa Nanji. Daging sangat bagus untuk membantu pemulihan. Meski akulah yang menangkapnya, tuan kamilah yang memberi perintah khusus padaku." Menjawab itu Jagangjin hanya berterima kasih dan berkata, "Tapi aku belum." Sayangnya sebelum Jagangjin menyelesaikan kalimatnya, Bok tiba-tiba berteriak berkata, "Ini bukan syaratmu. Mau bergabung dengan perkumpulan rahasia atau tidak, kamu bisa memakannya." "Hei Soso!" Dia memanggil wanita muda yang membantu Jagangjin. Wanita itu bernama Soso. Dia menyuruh Soso untuk datang kemari membawa orang-orang karena makan malam hari ini adalah daging rusa. Merespon itu Soso hanya mengangguk tersenyum. Dan melihat itu Jagangjin berkata, "Seorang gadis muda sepertinya
katanya masuk ke markas perkumpulan rahasia. Aneh sekali. Merespon itu, Bob berkata, sulit untuk melihatnya sebagai gadis normal karena dia juga anak dari pemimpin sekte obat. Mendengar itu membuat Jagangjin terkejut dan bertanya, apakah begitu? Aku tidak tahu karena aku tidak banyak berbicara dengannya. Merespon itu, Bob berkata, itu bukan kamu yang tidak bicara padanya, tapi kamu yang tidak bisa berbicara padanya karena dia tidak bisa berbicara. Mendengar itu membuat Jagangjin terdiam. Lalu Bob melanjutkan, sejak 8 tahun dia di sini. Dia menjadi pelayan untuk membantu keluarganya, tapi aku menemukannya dan membawanya kemari. Dia terlihat sangat ceria sekarang, tapi dulu dia sangatlah murung. Dia perlahan membuka hatinya yang tertutup setelah beberapa waktu berlalu. Mendengar itu, Jagangjin bertanya, apakah dia bisu dari lahir? Dan merespon itu, Bob menjawab, tidak, lidahnya terputus. Kamu lihat, Bob mengulurkan lidahnya, lalu melanjutkan, sebagai ganti membiarkannya hidup, mereka memotong lidahnya, jadi dia tidak bisa bicara. Orang-orang mungkin berpikir dia beruntung bisa bertahan hidup. Dia melakukan kesalahan atas apa yang terjadi. Mendengar itu, Jagangjin bertanya, siapa di balik itu? Dan Bob berkata, sekte racun di balik pusat kota yang melakukannya. Mendengar itu mulai terlihat marah. Jagangjin berkata, sekte racun, mereka juga melakukan hal seperti itu pada sekte obat yang tidak berdosa. Mendengar itu, Bob menoleh dengan bingung bertanya, sekte obat yang tidak berdosa? Aku pikir kau salah paham sesuatu di sini. Mendengar itu membuat Jagangjin terkejut. Lalu Bob melanjutkan, meski sangat disayangkan dia seperti itu, tapi sekte racun tidak menyerang mereka tanpa alasan. Mendengar itu membuat Jagangjin terdiam dan Bob melanjutkan, orang-orang yang memulai perang dengan pusat kota adalah sekte obat, bukan sekte racun. Mendengar itu membuat Jagangjin sangat terkejut, seolah nyawanya keluar dari kepalanya.